Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun berada saat ini. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online yang mari ke-124 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online yang mari melalui YouTube kali ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tema ibadah online yang mari ke-124 hari ini, Sabtu 3 Desember 2022 adalah Natal, lambang mengasihi sesama dan musuh, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin dari Singapura. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita mulai ibadah online yang mari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini." Amin. Mari kita menaikkan pujian yang berkata, "Kasih dari surga memenuhi tempat ini." Biarlah kasih Allah yang sempurna itu menjamah dan memenuhi hati kita, pikiran kita, dan seluruh kehidupan kita saat ini. Haleluya. Amin Tuhan. Kasih
dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan pujian kita yang berkata, hai mari berhimpun dan bersukaria. Disambung dengan pujian yang berkata, kita surga bergema. Amin.
terima sebagai tanda bahwa Yesus Raja Mulia telah lahir ke dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan dengarkan persembahan pujian Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH dari Jakarta. Bapa, karena kasih-Mu kepada kami, Engkau rela tinggalkan kemuliaan-Mu, Kau turun ke dunia sebagai bayi yang kudus, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari bahagia telah datang, Kau lahir di dunia. Kau datang, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau rela diselipkan demi seluruh manusia.
seluruh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Emin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dan sahabat Yamari, di mana saja kalian berada, Shalom. Setiap kali kita memasuki bulan Desember, berarti kita telah memasuki bulan Natal. Dan pada IOY kali ini, di awal Desember, saya ingin merenungkan bersama saudara satu tema, yaitu Natal, lambang mengasihi sesama dan musuh. Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi mengucap syukur untuk IOY di bulan Natal ini. Mohon Roh Kudus menyertai hamba-Mu, boleh menyampaikan firman-Mu sejelas mungkin, membawakan kasih Allah kepada dunia ini untuk mengasihi sesama dan musuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Apakah umat Kristen boleh memiliki musuh? Tentunya tidak boleh. Bahkan kita tidak boleh menjadi dendam atau ingin membalas dendam. Tetapi sebaliknya, oleh karena iman Kristen kerap kali membuat orang yang belum Kristen menjadi tidak nyaman, seakan-akan menghakimi mereka, maka mereka sebaliknya mencoba memusuhi umat Kristen. Namun, itu pun tidak harus membuat umat Kristen membenci mereka atau berusaha membalas dendam kepada mereka. Mengapa? Karena memang Natal harus mengasihi sesama. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari ayat ini kita ketahui bahwa itu menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi umat manusia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, for God so loved the world. Ditekankan begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Dengan kasih yang luar biasa, dengan kasih yang istimewa, dengan kasih yang khusus, dan mengasihi umat manusia seluruh dunia, tidak membedakan bangsa, suku, ras, bahasa, warna kulit, dan sebagainya. Nah, karena itu, saudara harus merasakan ada satu Allah yang mengasihi kamu. Apabila engkau menyatakan dalam hati bahwa di dunia tidak ada seorang pun yang mengasihi saya, itu salah. Bahwa Allah tetap mengasihi saudara. Bukan cuma Allah mengasihi. Tuhan Allah juga menganjurkan umat Kristen mengasihi semua orang. Seperti yang tercantum di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi melalui Petrus, Tuhan Allah menganjurkan setiap orang Kristen mengasihi semua orang. Sama dengan Tuhan Allah mengasihi seluruh dunia. Hai orang Kristen, apakah engkau sudah mengasihi semua orang? Apakah engkau bertengkar di rumah? Apakah engkau membenci saudaramu, temanmu, dan sebagainya? Tidak sepantasnya.
marilah kita mengasihi semua orang. Lalu apa tujuannya kita mengasihi semua orang? Hanya ada satu tujuan, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi tujuan Tuhan Allah datang ke dunia yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan dosa manusia dan menyelamatkan segenap umat manusia. Sudahkah saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Dengan hadirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, Allah mengasihi saudara, mau menyelamatkan saudara. Yang kedua, Natal harus mengasihi musuh. Saudara, kalau kita baca di dalam perikop Matius pasal 2, akan kita ketahui bahwa Sang Anak Natal menyatakan mengasihi musuh dengan cara yang tersendiri. Pada saat itu, Raja Herodes akan membunuh Yesus karena iri hatinya, sebagaimana tercantum di dalam Matius 2:13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Perhatikan kalimat terakhir, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi Raja Herodes mengapa akan membunuh sang bayi Natal Tuhan Yesus? Oleh karena Raja Herodes bukan bangsa Yahudi. Sedangkan Yesus dilahirkan sebagai raja orang Yahudi. Dan dia tahu bahwa kalau Yesus menjadi besar, pasti akan merebut tahtanya. Karena itu sebelum Yesus menjadi dewasa, lebih baik dibunuh terlebih dahulu. Inilah pemikiran Raja Herodes yang sebenarnya dia salah mengerti, tetapi dia iri hati. Namun kehendak Allah supaya tidak membalas kejahatan Herodes dengan kejahatan. Maka Allah melalui mimpi kepada Yusuf menyuruh mereka lari ke Mesir. Saudara, seakan-akan lari ke Mesir itu menyembunyikan diri, takut kepada Raja Herodes? Tidak, sekali-kali tidak. Lari ke Mesir bisa diartikan mengalah. Saudara, kalau mengalah itu bukan kalah. Bahkan dengan mengalah akan mendapat kemenangan yang berlipat ganda nanti. Demikianlah Tuhan Allah mengambil posisi mengalah. Lari ke Mesir. Tetapi dengan arti yang lain juga, tetap mengasihi Raja Herodes. Tidak ingin mengusik Raja Herodes, tidak ingin membalas dendam kepada Raja Herodes yang mempunyai etikat yang buruk, ingin membunuh Yesus. Karena Allah tidak menghendaki membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun demikian, akhirnya Herodes telah mati sendiri. Meskipun demikian,
Sebelum Herodes mati, ia telah berhasil membunuh semua anak orang Yahudi di bawah usia 2 tahun. Namun Yesus terhindar karena telah lari ke Mesir. Saudara, kita melihat kebengisan Raja Herodes saat itu, sehingga terjadi suatu tragedi yang luar biasa di masa Natal. Banyak orang tua yang menangis karena anak-anaknya yang di bawah 2 tahun telah terbunuh. Itulah tragedi Natal yang dibuat oleh Raja Herodes. Tetapi toh Tuhan Allah tidak berusaha membalas kejahatan Raja Herodes. Menandakan Allah mengasihi Herodes. Menandakan Natal lambang mengasihi musuh. Saudara, dalam Natal ini, siapa yang memusuhi saudara? Ampunilah mereka. Siapa yang memusuhi saudara? Doakanlah mereka. Siapa yang memusuhi saudara? Janganlah berusaha membenci atau membalas dendam kepada mereka. Justru di masa Natal ini, Natal yang penuh kasih, tidak hanya mengasihi sesama, kita dianjurkan, tetapi juga mengasihi musuh. Para pemirsa, setelah Yesus dewasa, dia mengajarkan kepada umatnya harus mengasihi musuh. Seperti tercantum di dalam Matius pasal 5. Saya bacakan 2 ayat saja. Ayat 43 dan 44. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Para pemirsa yang kekasih, ternyata Yesus seperti Bapaknya yang di sorga mengajarkan mengasihi musuh. Memang ada ajaran membalas kejahatan dengan kejahatan dan membenci musuhnya, tetapi Yesus membantah itu dalam Perjanjian Lama, dan dalam ajarannya harus mendoakan bagi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang menganiaya kita. Saudara, di dalam Alkitab ada satu contoh. Stefanus, dia mengabarkan Injil dengan berkobar-kobar, tetapi orang-orang membencinya, merajam dia dengan batu, dan mengolok-olok dia, akhirnya membunuh dia. Tetapi sebelum Stefanus mati, ia sempat mendoakan orang-orang yang memusuhi dia. Saudara-saudara, ajaran Tuhan Yesus, pertama kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Betapa penting doa itu. Melalui doa dapat merubah hati seseorang. Ada kalanya kita sulit untuk mendekati seseorang yang terlalu jahat
yang suka marah, bersifat yang sangat kasar, karakternya sangat rendah. Kepada orang semacam ini, kita hanya bisa berdoa. Dan yakinlah, dengan doa dapat merubah orang itu. Saya mendengar banyak tentang istri yang mendoakan suaminya. Suaminya dulu perokok, suaminya dulu nakal, suaminya dulu bersifat kasar, suka memukul, suka pulang malam, bahkan pulang pagi. Tetapi berkat doa dari istrinya, yang dia seorang Kristen, yang dia sering menumpangkan tangan ketika suaminya tidur, tidak lama kemudian suaminya telah bertobat dan menjadi orang Kristen yang sangat baik. Tidak lagi perokok, tidak lagi peminum, tidak lagi pulang pagi, tetapi hidup rukun, penuh cinta kasih dengan istrinya. Contoh semacam ini terlalu banyak di kalangan gereja, di kalangan umat percaya. Doakanlah yang kamu anggap musuh. Yang kedua, Tuhan Yesus pun demikian. Ketika dia di kayu salib, Tuhan Yesus mengucapkan 7 ucapan. Tapi salah satu ucapan, dan ucapan yang pertama yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka berbuat tidak mereka ketahui. Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang membenci dia, yang meludahi dia, yang memakukan dia dengan paku yang kasar, dan yang menusuk dia dengan tombak sehingga dia mati akhirnya. Tetapi Yesus tidak membalas dendam dengan kasih demi menyelamatkan mereka. Demikian juga Yesus mengajar kita mengasihi musuh, dengan kata lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada seorang Kristen yang indekos di satu kamar bersama dengan temannya yang belum Kristen. Ia sering digoda oleh temannya yang belum Kristen. Misalnya, ketika dia mau makan, dia berdoa. Begitu dia amin, nasinya sudah hilang. Dia lihat ada di mana? Ada di tong sampah. Betapa jahatnya teman itu. Tetapi dia tidak marah. Lebih baik hari ini berpuasa daripada bertengkar dengan temannya. Mereka bekerja di 2 shift yang berbeda. Yang Kristen shift pagi, yang bukan Kristen shift malam. Pada suatu malam, yang bukan Kristen pulang karena hujan, maka sepatu bootnya penuh dengan lumpur. Begitu masuk ke kamar, dia lepas sepatu bootnya, dia tidak mencucinya, tapi letakkan sepatu itu di dekat tempat tidur temannya. Dan dia pergi tidur. Ketika pagi hari teman ini bangun, dia tercium bau busuk. Apa ini? Dilihatnya ada sepatu boot yang kotor. Dia tidak marah, mengambil sepatu itu ke kamar mandi, dibersihkannya. Kemudian dia ambil semir sepatu dan disemir sampai mengkilap. Dan dia taruh di rak sepatu di depan pintu kamar. Dan dia pergi bekerja. Pada sore hari ketika temannya itu bangun, pertama yang dicari adalah sepatu bootnya. Kok sudah tidak ada. Tempat pertama yang dia tuju adalah tong sampah. Pasti dibuang
oleh temannya ke tong sampah, tetapi tong sampah pun tidak ada. Dia heran, buka pintu kamar, melihat ke rak sepatu, sepertinya ada sepatu baru. Tapi begitu ditelitinya adalah sepatunya. Dia langsung tahu siapa yang membersihkannya. Dengan perasaan menyesal dan sambil menangis, dia menelpon temannya. Dia minta maaf kepada temannya yang selama ini dia menggodanya. Tetapi teman Kristen itu mengampuninya. Ceritanya, tidak lama kemudian, teman yang bukan Kristen ini telah ikut ke gereja bersama dengan teman Kristennya. Saudara, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan, kita akan memenangkan jiwa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur dan terima kasih bahwa kiranya pada bulan Natal ini, bulan yang penuh kasih, kiranya kasih Allah melanda ke seluruh dunia, dunia yang penuh kegelapan dan kebencian, kegagalan dan kejahatan. Biarlah cinta kasih daripada Tuhan Allah melalui umat percaya akan melanda ke dalam dunia ini, ke dalam bangsa kita, ke dalam kota kita, sehingga banyak umat yang tidak percaya akan menjadi percaya karena memang bulan ini penuh kasih dan kami harus bersikap mengasihi tidak hanya kepada sesama, tetapi kepada mereka yang sekiranya memusuhi kita, sehingga dunia ini menjadi aman, nyaman, penuh dengan damai dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Natal, lambang mengasihi sesama dan musuh, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin dari Singapura. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-125, hari Sabtu 10 Desember 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, mohon dukungan doanya untuk ibadah Natal Yamari secara onsite dan live streaming. Kita terus berdoa untuk pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, kiranya keadaan semakin membaik dan pandemi ini segera berlalu. Kita doakan juga agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak, Ibu, saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat. Tetaplah memakai masker dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari berada. Rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak aman
dengan orang di sekitar. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah ikuti vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, dengan berdoa ku hadapi semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu Bapa atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan Yamari, di mana Yamari boleh dipakai oleh Tuhan di bulan November yang lalu. Demikian juga Tuhan telah menuntun, memimpin, dan menghantar Yamari untuk memasuki di bulan ke-12 di tahun 2022 ini. Kami sadari bukan karena kuat dan gagah Yamari, tetapi ini adalah anugerah Tuhan yang besar, agar Yamari terus menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Demikian juga bagi mereka yang masih jauh dari Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur juga kehadapan hadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Natal, lambang mengasihi sesama dan musuh, dalam ibadah online Yamari ke-124 Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi pemirsa sekalian, kami dapat menjalaninya di dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Demikian juga diterapkan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua sebagai pemirsa dan juga anak-anak-Mu ya Tuhan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani dalam ibadah ini, baik Evangelis Michael Bambang Suwono, Evangelis Mariati Sitorus, Bapak Agustinus Suwai, Bapak Yunus Sabandar, juga Bapak Pendeta Andreas Abdianto Emin, dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan dari hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus. Demikian juga berkat Tuhan tercurah bagi Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang telah mempersembahkan pujian yang indah. Berkat Tuhan juga terjadi dalam kehidupan pribadi, pelayanan, dan juga keluarga daripada hamba-Mu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi acara melalui pujian, dan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Nyamari ke-125 pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Kiranya Tuhan yang memimpin memperlengkapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani, agar dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan, seluruh yang dipersiapkan oleh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, berkat-berkat ilahi itu akan memenuhi seluruh kehidupan daripada seluruh pemirsa Nyamari yang mengikuti ibadah ini bersama-sama melalui YouTube. Dengan demikian juga mereka terus dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami berdoa juga untuk persiapan panitia Natal Nyamari dan tim ibadah, baik worship leader, pemain musik, pengisi acara melalui pujian, tim multimedia, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Dedi Andi Madong SHMA, yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Natal Nyamari yang akan diadakan pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat secara onsite dan live streaming. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan mengurapi seluruh persiapan hamba-hamba-Mu supaya melalui ibadah Natal tersebut memberkati dan memberikan kekuatan yang baru bagi seluruh pengurus, mitra dan sahabat Nyamari dalam memasuki dan menjalani tahun baru 2023 mendatang. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh badan pengurus Nyamari periode 9 dalam tahun pelayanan 2023 sampai 2027, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Dewan Pengurus Harian, dan Pengurus Bidang Usaha Dana. Pimpinan dan kuasa Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu dalam menjalankan seluruh pelayanan yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh Nyamari di tahun 2023 mendatang dan seterusnya, agar melalui seluruh program Nyamari tersebut banyak jiwa dikuatkan, dituntun untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Demikian juga memperkokohkan iman mereka di dalam terus mengikuti akan Tuhan. Allah Bapa di surga, dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh pengurus Marturia Hospital Ministry MHM Nyamari, baik di Jakarta, Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Lombok, Makassar, Batam, dan pengurus Nyamari cabang Purbalingga dan Samarinda. Ya Allah di surga, Bapa yang mengasihi dan mencintai, Bapa yang berkehendak agar Nyamari terus melebar ke kiri dan ke kanan. Kiranya penyertaan dan berkat serta bimbingan Roh Kudus selalu bersama-sama dalam seluruh program pelayanan yang sedang dilakukan, juga seluruh program pelayanan yang menyangkut baut dengan perayaan Natal di tahun 2022 ini, agar seluruh ibadah dan juga kegiatan pelayanan dari seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry, demikian juga Nyamari cabang, semua berdampak bagi setiap mereka yang disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga mereka yang didatangi dalam seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan, agar demikian Tuhan seluruh pelayanan dari seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry dan juga Nyamari cabang
semuanya bagi hormat dan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Allah Bapa di surga, Allah yang kasih-Nya tak berkesudahan, kami berdoa untuk seluruh perayaan dan ibadah Natal yang dilakukan di setiap gereja, lembaga-lembaga Kristen, instansi pemerintah dan swasta, rumpun keluarga besar atau suku dan lain-lain. Kiranya perayaan ini bukan secara rutinitas setiap akhir tahun yang dilakukan, tetapi perayaan Natal kali ini sangat istimewa, yang juga dapat menyentuh mereka yang jauh dari Tuhan, yang masih lemah imannya, dan juga mereka yang sungguh-sungguh ingin menyangkal akan iman mereka kepada Tuhan. Serta biarlah perayaan Natal ini kembali menuntun mereka untuk mengetahui bahwa sungguh Allah mengasihi mereka. Demikian juga Tuhan, perayaan Natal ini akan berdampak sangat besar bagi perubahan hidup manusia di dunia ini, seperti yang Bapa kehendaki dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai sang bayi Natal 2000 tahun yang lalu. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk aparat keamanan agar tetap semangat dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai-bagai ancaman apapun namanya. Demikian juga ya Tuhan, agar perayaan Natal di Indonesia sungguh tertib dan terselenggara dengan baik, karena Tuhan yang telah memakai seluruh aparat keamanan untuk menjaga kestabilan daripada keamanan kami, sehingga seluruh umat Tuhan dapat beribadah secara aman dan nyaman. Terima kasih Bapa Surgawi, Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan Sang Penyembuh dan Penolong yang sejati, kami berdoa dan juga menyerahkan seluruh pemirsa yang saat ini sedang dilanda dengan berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan mereka, baik karena masalah ekonomi, baik mereka yang mencari pekerjaan, demikian juga seluruh kehidupan keluarga Kristen yang mengalami krisis kebahagiaan. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang sedang dilanda dengan sakit penyakit, dan saat ini mereka sedang terbaring di rumah mereka dan juga di rumah sakit, baik yang sakit jantung, sakit asma, sakit tumor, sakit autoimun, kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, tekanan darah tinggi. Ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, hampirilah mereka saat ini, dan jamalah mereka saat ini dengan kuasa-Mu, agar mereka boleh melihat bahwa sungguh Tuhan mengasihi dan mencintai mereka di dalam seluruh keadaan yang sedang menghambat dan menghalangi akan seluruh kebebasan hidup mereka karena sakit penyakit yang ada. Kami percaya Tuhanlah penyembuh ilahi bagi anak-anak-Mu. Allah Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan juga untuk pemerintah dalam mengantisipasi kondisi COVID-19 yang terus terjadi lonjakan, agar masyarakat semakin sadar dan tidak abai dengan protokol kesehatan. Demikian juga kami berdoa untuk tim dokter dan relawan dan perawat dalam penanganan pasien yang terpapar COVID-19. Oh Tuhan, lindungi mereka dengan kasih-Mu, dan Tuhan memberkati seluruh usaha tim medis dalam penanganan akan mereka yang sakit secara penyakit umum dan juga COVID, agar demikian Tuhan, baik pasien segera sembuh, demikian juga tim medis dan sukarelawan mereka terbebas dari paparan COVID-19. Allah Bapa di surga, inilah doa, permohonan dan juga ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi hanyalah demi nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online yang mari yang ke-125. Tuhan Yesus memberkati kita semua.